Guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja. Semoga kalian semua sehat-sehat. Balik lagi sama aku Panda di podcastku ini. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk aku namain Penpods. Kepanjangannya Panda Podcast. Ya agak aneh sih, tapi ya semoga bisa menjadi besar seperti podcastnya Om Deddy Corbuzier. Canda Om Deddy. Oke. Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang dengerin podcastku yang pertama banget. Itu aku cerita tentang background hidupku ya teman-teman ya. Belakangan ini aku lagi apes. Gimana ya, aku kayak ngerasa kayak worst day of my life aja, kayak worst week, kayak lagi apes-apesnya kayak gitu loh. Sampai kadang tuh masalahnya tuh datang bertubi-tubi. Jadi paginya ada kena masalah, malamnya kena masalah kecil sih, tapi terus-terusan dulu datangnya bertubi-tubi ya. Tapi aku juga bingung kenapa itu bisa terjadi. Sampai kadang tuh aku kayak mempertanyakan, Tuhan, Engkau tuh tega apa ngeliatin anakmu kayak gini? Tapi ya kadang di hati kayak gitu, kadang di pikiran kayak gitu, tapi di hati ya tetap percaya sama Tuhan kalau Tuhan tuh ada dan Tuhan tuh selalu melindungi aku, selalu menjagai aku, selalu beserta denganku. Tapi logika sama hati kan bertentangan jauh ya. Ya gitu. Seminggu ini bener-bener aku tuh ngerasa kayak worst day of my life banget. Kayak ada aja masa yang datang. Kan pernah gak sih kayak gitu? Kayak ada aja masalah yang datang, kayak capek dengan kehidupan ini, capek dengan menghadapi semua yang ada kayak gitu loh. Kayak apaan banget sih kok tiba-tiba kayak gini, kayak kayak masalah satu belum selesai tapi masalah lain datang lagi kayak gitu. Entah itu di perekonomian, entah itu di apalah, entah itu masalah perekonomian jatuh ke kita, terus tiba-tiba ada masalah sama cewek kita, atau terus tiba-tiba masalah di kantor, masalah di temen, masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, tiba-tiba datang gitu loh, kayak bertubi-tubi gitu loh. Ya nggak langsung brek semua kayak gitu, tapi kayak satu datang, besoknya lagi satu datang, besoknya lagi satu datang, besoknya lagi satu datang. Jadi kayak kalian tuh penuh pikirannya kayak sumpek banget akhirnya. Pernah nggak sih kalian kayak gitu guys? Kalau kalian pernah atau lagi ngalamin kayak gitu, berarti kita sama. Semangat. Bukannya aku seneng karena kalian juga sedang mengalami itu, tapi terkadang kayak kalau kita tahu ada orang lain yang mengalami masalah sama seperti kita alami, itu jadi kayak okay, I know what you feel, you know what I feel. Malah jadi kayak ternyata aku gak sendirian kayak gitu loh. Bukan terus nyari teman ada yang sama terus jadi seneng, enggak, tapi kayak ngerasa ada temen aja, kayak ternyata aku gak sendirian, aku gak boleh nyerah kayak gitu loh, tenang aja, aku gak sendirian kayak gitu loh. Jadi kayak lebih membuat hati tenang, ya kan? Emang kedengarannya kayak lu cari temen lu kayak gitu, tapi bukan kayak gitu maksudnya, ya. Tapi aku belajar dari masalah-masalah ini. Memang masalahnya belum selesai dan aku berusaha untuk menyelesaikan ini secepat mungkin.
Tapi aku tahu ini gak akan selesai dalam jangka waktu dekat. Ini akan selesai dalam jangka waktu lama. Tapi aku berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah ini secepat mungkin, satu persatu, tanpa ada yang terlewat. Karena capek guys, capek dengan masalah-masalah yang seperti ini. Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, nyampur aduk jadi satu, kayak gado-gado. Tapi kalau gado-gado kan enak ya, kalau ini pahit. Tapi ngerti gak sih guys, kayak pahitnya kehidupan tuh kayak kalau kita makan pare. Ya ada beberapa orang yang suka makan pare ya, gak usah pare deh, ya boleh deh pare. Sorry, galau. Oke. Jadi misalnya kita makan pare itu kan pahit, tapi di situ banyak nutrisinya loh, banyak vitaminnya, banyak ininya, banyak manfaatnya untuk tubuh kita. Kalau dengar sih ya, dengar pare bisa mencegah kanker atau menjadi obat atau apalah gitu. Kita bisa menyikapi masalah kehidupan ini kayak kita tuh menyikapi masalah tentang pare yang pahit ini sebenarnya. Ya gak sih? Kalau menurutku sih bisa banget. Karena saat kita mengalami kehidupan kita yang pahit ini, kita sedang diuji coba, kita sedang dipontang-pantingin sama semesta membiarkan masalah-masalah ini datang ke kita. Aku percaya sih kayak semesta tuh lagi ngebantu kita, mempersiapkan kita untuk masalah di kemudian hari, supaya kita tuh gak kaget. Teman-teman, sorry banget, aku bukannya rasis. Aku termasuk anak Chinese. Almarhum papaku Chinese, mamaku original Jawa. Orang Jawa, papaku orang Chinese, mamaku orang Jawa. Dan ya, setelah papaku gak ada, seperti yang di podcastku yang sebelumnya kalian bisa dengerin itu, aku gak ada apa-apa, habis semua kayak gitu loh. Padahal saat papaku masih ada, masih makmur. Tapi waktu papa udah gak ada, semuanya kayak lenyap gitu loh. Ya masih memiliki beberapa sih, cuman sudah bukan masih memiliki beberapa, tinggal satu. Tinggal cuman punya rumah dan warisan toko dari papaku yang sekarang sudah ya kayak hidup segan mati tak mau. Ya itu yang berusaha aku benerin juga sih sekarang. Lagi berusaha bangkit juga di situ. Setelah papaku gak ada dan aku gak punya apa-apa, kayak aku ngelihat teman-temanku yang sama-sama keturunan Chinese, terus mereka dapat bisa kayak makmur gitu, kayak kenapa kayak nggak ada beban, kayak mau apa-apa bisa, mau beli ini bisa, beli itu bisa, jalan ke sana bisa, terus kayak mereka punya segalanya kayak gitu. Kayak aku tuh iri sebenarnya, iri sama mereka, iri banget saat aku ngeliat mereka kayak gitu. Aku tuh, hatiku tuh kayak, ya ampun Tuhan, kenapa sih aku di masa yang kayak gini, kenapa mereka bisa gitu tapi aku kayak gini. Ngeliatin temen-temenku yang tenang-tenang aja hidupnya karena tinggal ngelanjutin bisnis orang tuanya, sementara aku sebenarnya tinggal ngelanjutin, cuman lagi sekarat kayak gitu loh. Kayak kenapa aku harus seperti ini, jadi bangun dari nol lagi, sementara mereka tinggal nerusin dan belajar
untuk meneruskan, sementara aku harus belajar, harus bangun dari nol lagi, dan aku nggak tahu harus belajar kemana karena papaku udah nggak ada. Seharusnya aku bisa belajar dari orang tuaku, kayak gitu loh. Ya, benar-benar sakit hati pada saat itu sampai sekarang sih, tapi sekarang udah nggak se ekstrim dulu. Sekarang aku berusaha untuk menerima itu, berusaha untuk belajar sendiri, berusaha untuk berdiri di kaki kita sendiri, karena bagaimanapun sebagai seorang laki-laki, one day kita harus kuat untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Ada yang setuju? Aku sering ngomong ini sama temanku, dia sahabat baikku. Aku kenal dia dari dance juga, namanya Mas Tit. Kita sensor ya, karena aku nggak tahu dia mau dimasukin nggak namanya. Ya, kita sering ngobrolin ini, aku sama dia sering ngobrolin ini, dan memang kita berdua setuju kalau bagaimanapun kita tetap harus kuat untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, karena bagaimanapun kedepannya kita juga menjalani hidup kita sendiri. Meskipun kita punya sahabat yang selalu ada di belakang kita, mereka hanya akan mendukung kita, tapi kita juga nggak bisa terus-terusan bergantung sama mereka. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Ya, semangat teman-teman semua yang memang lagi ngalamin hal yang sama kayak aku. Aku pun juga lagi struggle. Yuk, aku mau ajak kalian buat sama-sama kuat, buat benar-benar saling support each other. Teman-teman semua, kalau memang ada dari kalian yang pengen cerita, tulis di kolom komentar, ceritalah, nggak apa-apa. Aku pasti baca dan aku pasti akan balas kalian. Atau kalian mau follow Instagramku, terus DM kalau memang kalian malu untuk cerita di kolom komentar, butuh teman cerita, boleh banget. Instagramku nanti aku cantumin di descriptionnya. Aku nggak masalah kalian mau follow atau enggak, atau kalian cuma mau DM, nggak apa-apa. Aku nggak masalah kalian nggak mau follow aku, karena aku pun nggak private di Instagramku. Kalau kalian cuma mau DM nggak mau nge-follow, silahkan, aku terbuka untuk kalian cerita. Aku cuma nggak mau aja kalian kayak, wah aku sendirian. Enggak, kalian nggak sendirian. Masih banyak teman-teman kita yang di luar sana yang ngalamin hal yang sama dengan kita. Ayo silahkan cerita kalau memang mau cerita. Kalau memang kalian butuh cerita, butuh orang lain untuk mendengarkan, aku bersedia. Oke, mungkin segitu dulu cerita dari aku untuk video kali ini. Semangat kalian semua, hidup masih panjang, banyak hal yang masih menunggu kita di depan sana. Masalah kita tidak hanya akan berhenti di saat ini. Di depan sana, saat kita sudah selesai melewati masalah-masalah yang seperti kita alami saat ini, di depan masih ada masalah yang menunggu kita. Kita nggak tahu itu apa. Itu nggak disetting. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Semesta yang akan menuntun kita. Tapi di saat itulah kita tahu, oh aku harus berbuat ini, aku harus kayak gini. Karena apa? Kita harus belajar dari masalah-masalah kita sebelumnya. Ya, masalah kita sebelumnya apa? Ya yang sedang kita alami saat ini, ya kan?
Oke, thank you semua. Kalau kalian suka dengan podcast ini, atau kalian dengar podcast ini terus kalian ngerasa teman gue harus dengerin podcast ini, kalian bisa share ke mereka. Oke, thank you semua. Semangat. I love you guys.